Pernahkah kamu bertanya, kenapa ada orang yang divonis sakit parah, tapi justru sembuh? Kenapa ada yang jatuh berkali-kali, tapi selalu bangkit lebih kuat? Dan pertanyaannya yang paling penting, apakah hidup kita benar-benar ditentukan oleh takdir atau oleh pikiran kita sendiri? Hari ini kita akan membongkar satu rahasia besar kehidupan. Pikiran bukan sekadar reaksi, tapi pencipta realitas. Dan yang mengejutkan, sains modern justru membuktikannya. Dulu, dunia medis percaya bahwa otak bersifat kaku. Sekali rusak, tidak bisa berubah. Namun semuanya berubah setelah ditemukannya konsep neuroplastisitas. Ilmuwan, pemenang Nobel, Dr. Eric Kandel membuktikan, sel saraf yang sering digunakan bersama akan terhubung semakin kuat. Artinya apa? Pikiran yang diulang-ulang akan membentuk jalur baru di otak. Kebiasaan mental bisa mengubah struktur fisik otak. Kita benar-benar bisa memprogram ulang diri kita sendiri. Bahkan penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa orang yang hanya membayangkan latihan fisik, ototnya tetap mengalami peningkatan kekuatan. Artinya, tubuh mendengarkan pikiran. Seorang dokter jantung bernama Dr. M. Gupta divonis mengalami tumor otak berat. Sebagian otaknya harus diangkat. Pendengarannya rusak hingga 80%. 6 bulan kemudian, tumor itu muncul kembali. Secara medis, hampir mustahil untuk pulih sepenuhnya. Tapi yang ia lakukan justru mengubah segalanya. Ia tetap minum obat, tapi ia juga memprogram ulang pikirannya dengan meditasi dan afirmasi. Setiap hari ia berkata, "Ini tubuhku, aku sehat, penyakit ini tidak punya tempat di sini." 1 tahun kemudian, saat CT scan ulang dilakukan, tumornya menghilang sepenuhnya tanpa operasi ulang. Ini bukan keajaiban kosong, ini adalah kolaborasi antara sains, pikiran, dan keyakinan. Ilmu terbaru menemukan sesuatu yang mencengangkan. Di ujung kromosom manusia terdapat telomer, penentu usia biologis manusia. Penelitian pemenang Nobel Elizabeth Blackburn membuktikan bahwa stres kronis memperpendek telomer. Orang yang hidup dalam ketakutan, marah, dan tekanan menua lebih cepat dan lebih cepat sakit. Sebaliknya, meditasi, syukur, dan pikiran damai memperpanjang telomer dan memperlambat penuaan. Dan ini nyata terjadi di dunia medis. Serangan jantung usia 20 sampai 30 tahun meningkat tajam 98%, diantaranya memiliki stres psikologis berat. Ini bukan lagi soal makanan saja. Ini tentang isi pikiran kita setiap hari. Dalam dunia medis ada satu fenomena yang selalu mengganggu logika. Placebo effect. Pasien diberi pil kosong, tapi tubuhnya sembuh seolah minum obat sungguhan. Mengapa? Karena otak percaya bahwa ia sedang disembuhkan. Saat seseorang percaya, otak melepaskan dopamin, tubuh memproduksi endorfin, sistem imun meningkat, yang bekerja bukan pilnya, tapi keyakinannya. Satu, Nelson Mandela 27 tahun di penjara, disiksa, dihancurkan secara fisik, tapi ia berkata, "Mereka bisa memenjarakan tubuhku, tapi tidak pikiranku." Saat bebas, ia tidak membalas dendam. Ia membangun perdamaian. 2. Michael Jordan dikeluarkan dari tim basket sekolahnya. Ia berkata, "Kegagalan adalah guru terbaik saya." Ia percaya pada dirinya saat semua orang meragukannya. Dan ia menjadi legenda. 3. Walt Disney dipecat karena dianggap tidak punya imajinasi. Studionya bangkrut berkali-kali, tapi ia tidak berhenti membayangkan mimpinya. Hari ini, Disney menguasai dunia hiburan. Semua mereka punya satu kesamaan. Mereka menjaga pikirannya lebih dulu, sebelum dunia berubah. Banyak orang berkata, "Aku tidak tertarik spiritualitas." Sebenarnya mereka sedang berkata, "Aku tidak mau mengenal diriku sendiri." Spiritualitas bukan soal simbol. Spiritualitas adalah ilmu mengelola pikiran, emosi, dan kesadaran. Kita belajar matematika, kita belajar sains, tapi kita tidak pernah diajari bagaimana mengelola marah, bagaimana mengelola kecewa, bagaimana mengelola takut. Padahal inilah sumber sebagian besar penderitaan manusia.
Kamu tidak perlu mengubah hidupmu selamanya hari ini. Cukup lakukan ini. 1 hari berpikir positif 1 jam tanpa mengeluh. 1 pikiran penuh kesadaran gagal, tidak apa-apa. Otak memang butuh waktu untuk berubah. Yang penting, kamu memulai. Karena hidup tidak diubah oleh keajaiban besar, tapi oleh keputusan kecil yang diulang setiap hari. Ingat satu hal ini, pikiranmu hari ini adalah masa depanmu besok. Keyakinanmu hari ini adalah takdirmu nanti. Jika kamu ingin dunia berubah, mulailah dari pikiranmu sendiri.